Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Firman ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Firman akan menyampaikan materi tentang statistika ya, masih statistika untuk ukuran pemusatan data per kelompok. Nah, kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Kemudian 4.2 ini, nah, tujuan pembelajarannya adalah menentukan rata-rata data kelompok ya, yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan beruntun. Ya. Nah, sebelum Pak Firman memulai, nah kalian tentunya sudah belajar tentang ukuran pemusatan data di SMP ya. Apa saja ukuran pemusatan data di SMP? Ya, betul. Ada rata-rata, median, dan modus. Ya. Kalau Pak Firman punya seperti ini soal. Ya. Dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilo. Ya, 43, 47, 45, dan seterusnya. Tentukan rata-rata hitungnya. Bagaimana caranya menentukan rata-rata hitung? Ya, betul. Dengan menjumlahkan datumnya, kemudian dibagi dengan banyaknya datum. Ya, 43 tambah 47 tambah 50 tambah 55 dan seterusnya. Maka ketemunya 400 dibagi 8, 50. Paham ya? Ini masih ingat ya. Kemudian rata-ratanya adalah 50 kilo. Nah, ini yang barusan dipelajari kemarin. Ada data apa ini namanya? Tabel distribusi frekuensi ya. Banyaknya kelas ada berapa? Ya, betul, gampang. Kelas langsung ketemu 7. Kemudian pertanyaan berikutnya, panjang kelasnya berapa? Ya, 6 betul. Dari mana 6 itu? Ya, betul juga. 37 kurangi 31 ketemunya 6. Atau juga bisa 72 kurangi 66 ketemunya juga 6. Ya, yang penting batas bawah yang berurutan kelasnya atau batas atas kelasnya juga harus berurutan. Batas bawah kelas ke-1. Kelas 1 ini ya 31 sampai 36. Batas bawahnya adalah betul 31. Batas bawah kelas batas atas kelas ketiga. Kelas ketiga mana? Ini. Maka batas atasnya adalah 48. Paham ya? Sekarang lanjut. Nah, tepi bawah kelas keempat. Tepi bawah kelas keempat. Berarti kalau tepi bawah itu batas bawah kurangi 0,5. Ketemunya adalah 48,5. Ya. Sekarang tepi atas kelas keempat. Nah, sekarang berarti kalau tadi yang kurangi 0,5, kalau yang atas tambah 0,5. Betul, ketemunya 54,5. Kemudian, sebutkan titik tengah kelas kedua. Kelas kedua itu 37 sampai 42. Maka titik tengahnya berapa? Ya, 39,5. Dari mana 39,5? Ya, berarti 37 ditambah 42 bagi 2. Betul, pintar kalian. Ya, sekarang lanjut. Masih di penyajian data, Pak Firman punya apa ini? Histogram. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan tentang histogram di samping. Panjang kelasnya berapa? Ya, 5. 5 dari mana? Kok bisa ketemu 5? Caranya mencari panjang kelas. Ya, ini langsung saja dikurangi. Ya, karena histogram itu yang tertulis di sini adalah tepi. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Ini tepi bawah, ini tepi atas untuk kelas kedua dan seterusnya. Berarti 15,5 dikurangi 10,5 ketemunya adalah 5. Kemudian sebutkan kelas ke-1. Nah, tadi kan ini tepi toh. Untuk mencari batas maka dibalik tambah saja 0,5 jadi 11. Kalau ini yang tepi atas tadinya ditambah jadinya dikurangi. Berapa? Kurangi 0,5. Ya betul, jadinya adalah 11 sampai 15. Kemudian sebutkan tepi bawahnya. Kalau tepi bawah gampang di histogram, tinggal lihat saja kelas keberapa, 4. Ini kelas keempat yang bawah ini.
Kemudian tapi titik tengahnya. Ya, 18. Dari mana 18? Titik tengah kelas kedua. Ya, di jumlah batas. Tepi bawahnya ditambah dengan tepi atas bagi 2 ya. Lanjut. Nah, ini. Ya. Kalian sudah belajar mengenai rata-rata hitung di SMP ya. Ya, tapi datanya masih data yang sederhana ya. Ya, tidak berkelompok. Maka caranya mencari adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Rumusnya seperti ini. Atau seperti ini. Ya, kalau datanya berkelompok, maka berbeda lagi. Ini perbedaannya di sini ada sigma F. Frekuensi kali XI. XI kalau di data yang tidak berkelompok atau data tunggal itu adalah data yang keberapa. Tapi kalau di data berkelompok, XI-nya ini adalah titik tengah atau nilai tengah dari tiap-tiap kelas. Langsung aja ya. Ya, ada 3 cara untuk menyelesaikan atau untuk menentukan min data berkelompok. Itu salah ketik ya. Yang pertama cara langsung, yang kedua rataan sementara, yang ketiga adalah pengkodean atau coding. Kita masuk cara yang pertama, langsung aja ke contoh. Nah, dipunyai data seperti itu di depan ya. Data berat badan siswa kelas 10. Ini baru lulus SMP berarti ya. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata hitungnya berapa? Ya, kita menggunakan cara yang pertama dulu. Menggunakan cara langsung. Cara langsung rumusnya yang seperti tadi. Ya, tentukan nilai tengah atau XI. Kemudian XI-nya dikalikan dengan F. Kemudian dicari jumlah frekuensi. Tadi yang FI kali XI itu dijumlahkan. Kemudian masukkan rumus. Langsung kita praktekkan. Yang pertama adalah menentukan nilai tengah. Nilai tengahnya ini berapa? Ini 40 sampai 44. Jadi 40 tambah 44 bagi 2. Ketemunya adalah 42. Paham ya? Nah, begitu juga kelas kedua. 45 tambah 49 bagi 2. Kelas ketiga juga sama. Nah, nanti akan terlalu banyak menghitung gitu ya. Ada cara yang lebih sederhana. Tinggal XI yang nilai tengah yang di kelas pertama ini dijumlahkan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa ini? Caranya mencari panjang kelas bagaimana tadi? 45 kurangi 40, 5. Berarti tinggal ditambahkan dengan 5, jadinya 47. Tambahkan lagi dengan 5 ketemunya 52 dan seterusnya, maka akan seperti ini. Nah, kemudian FI kali XI. FI tadi frekuensi, XI-nya adalah nilai tengah. Maka tinggal kalikan saja FI kali XI. 1 kali 42. 6 kali 47. 10 kali 52. Tuliskan di hasilnya di sebelah kanannya. Maka akan terlihat hasilnya itu. Ya, ini gampang, tinggal kalikan saja. Kemudian apa ini? Jumlahkan banyaknya frekuensi, kemudian jumlahkan banyaknya FI kali XI. Ini jumlahkan dulu, ini jumlahkan, maka ketemunya adalah ya. Paham ya? Sekarang tinggal masukkan rumusnya saja. X bar sama dengan FI kali XI ini dijumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka ketemunya 1020 dibagi 20. Maka ketemunya adalah 51. Betul. Itu cara yang langsung gampang ya, tinggal mengalihkan saja ya, tapi kalian harus butuh ketelitian di situ. Kemudian cara yang kedua, ketemunya tadi 51 ya. Cara yang kedua adalah menggunakan rataan sementara. Ya, bagaimana rumusnya? Seperti ini. X bar sama dengan XS ditambah sigma FIDI I-nya dari I sampai N dibagi dengan jumlah frekuensi. XS itu apa? Rataan sementara. Kemudian D itu apa? Ini ya, selisih nilai tengah dengan rataan sementara. Ya, oke, langsung aja kita masuk langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah sama, menentukan nilai tengah. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan rataan sementara tadi XS ini ya, dengan memilih salah satu dari XI sembarang.
Kemudian tentukan nilai D, selisih tadi. Kemudian dikalikan dengan frekuensi. Selalu ya kalau untuk mencari rata-rata dikalikan dengan frekuensi. Kemudian jumlahkan frekuensi, jumlahkan FIDI, kemudian masukkan ke rumus di sini. Kita perhatikan langsung. Nah ini tabelnya. Tadi kan XI sudah dicari. Kita langsung saja tinggal melanjutkan cari DI-nya. DI itu apa? Ya, oh maaf. Kita harus menentukan dulu rataan sementaranya dengan memilih dari salah satu XI. Pilih yang mana? Pilih yang tengah saja ya. Nah, ini rataan sementaranya. Berarti apa? DI ini adalah XI dikurangi dengan XS. Berarti kalau yang di sini ya 52 dikurangi dengan XS-nya berapa? 52, berarti ketemunya adalah 0. Kalau yang kelas pertama berarti 42 kurangi XS-nya berapa? 52, berarti berapa? 42 kurangi 52, min 10. 47 kurangi 52, 57 kurangi 52, tulis di sini. Maka hasilnya seperti itu. Ya, lanjut tinggal dikalikan dengan FI kali DI. Berarti 1 kali min 10, min 10. 6 kali min 5, 10 kali 0, dan seterusnya. Maka hasilnya seperti ini. Ya, lanjut. Jumlahkan frekuensinya nih ya. Jumlahkan frekuensi. Kemudian jumlahkan FI kali DI. Berarti di sini jumlahkan ketemunya adalah min 20. Langsung masukkan ke rumusnya. Ini ya. Nah, tadi rataan sementaranya 52 ditambah dengan FIDI ini min 20 dibagi dengan 20. Maka ketemunya seperti ini, 52 ditambah dengan min 20 bagi 20. Min 1. Berarti 52 kurangi 1 ketemunya adalah 51. Berarti sama dengan cara yang langsung tadi ya, 51. Nah, sekarang cara yang ketiga, apakah nanti ketemunya sama? Apakah caranya lebih panjang atau lebih gampang? Kita simak langsung saja berikut ini. Ya, yang ketiga adalah menggunakan cara pengkodean atau coding. Ya, caranya pertama sama ya. Ini rumusnya. Ini bedanya adalah di C. C itu codingnya ini ya, C. Ya. XS rataan sementara. Kemudian maaf ini tidak menggunakan ini ya. D1. Tidak perlu, maaf. Nah, langkah yang pertama adalah menghitung nilai tengah selalu. Kemudian yang kedua, memilih nilai rataan sementara dari salah satu XI. Ya, seperti hampir sama kayak tadi. Kemudian yang ketiga adalah kelas yang memuat rataan sementara itu kodenya 0. Kemudian kelas di atasnya min 1, min 2, dan seterusnya. Kelas di bawahnya kasih kode 1, 2, dan seterusnya. Ya, kemudian sama, kalikan dengan frekuensi. Kemudian cari jumlah frekuensinya. Yang terakhir cari jumlah FI kali CI-nya. Kemudian masukkan rumus sana. Panjang kelasnya berapa. Lanjut. Nah, ya ini tabelnya seperti ini. XI sudah tidak perlu dicari lagi karena sudah dicari tadi beberapa kali. Nah, sekarang menentukan rataan sementaranya ya. Mau pakai berapa? Tadi kan sudah 52, kita ganti ya. Apakah akan menghasilkan yang sama? Ya, kita misalkan ambil di atasnya 47. Ini sebagai rataan sementara. Maka tadi apa? Kelas yang memuat XS kodenya 0. Berarti di sini kodenya adalah 0. Di atasnya urut, berarti min 1, min 2, min 3, ya, dan seterusnya. Bawah juga sama, kasih 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka seperti ini adanya. Ya, kemudian dikalikan dengan frekuensi 1 kali min 1, min 1, 6 kali 0, dan seterusnya. Maka ketemunya ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menjumlahkan frekuensi. Kita jumlahkan di sini frekuensinya. 20 FI kali CI, ini salah lagi, ini harusnya CI ya, maaf salah ketik. Berarti ketemunya adalah
16. Langsung kita masukkan rumus. Apa rumusnya? Ini dia. Nah, ratakan sementara ditambah dengan jumlah FI kali CI, ini salah lagi nih. Ini harusnya CI ya. Kemudian sama dengan, bentar saya ganti aja dulu. Nah, masukkan rumusnya. Rataan sementara tambah jumlah FI kali CI dibagi dengan jumlah F dikalikan dengan P. Panjang kelasnya tadi belum ya? Panjang kelasnya berapa nih? 45 kurangi 40, berarti ketemunya adalah 5. 49 kurangi 44, 5 ya panjang kelasnya. Kita masukkan rumusnya. 47 ditambah 16, ini 16 dari sini, dibagi 20, kemudian panjang kelasnya tadi 5. 45 kurangi 40, 49 kurangi 44, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah 47 ditambah dengan 4. Ketemunya sama 51. Dari 3 cara itu, ya, berarti sudah ditunjukkan bahwa dengan pakai cara apapun, maka hasilnya akan sama, ketemunya 51. Nanti bisa diterapkan di soal-soal yang lain. Ya, silakan di dalam mengerjakan soal, Pak Firman tidak akan membatasi kalian harus pakai cara yang mana. Silakan yang kalian anggap mudah, ya, itu silakan kalian pakai. Ya, yang penting ketemunya betul dan caranya juga betul. Ya, begitu caranya untuk menyelesaikan rata-rata data kelompok. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Firman ini ya, dan like juga, dan share video ini jika bermanfaat buat anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channelnya Pak Firman. Ya, pada video kali ini Pak Firman akan sharing tentang materi pembelajaran Pak Firman akan sharing ya materi pembelajaran ya. Pada video kali ini ya kita akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya ya, yakni tentang statistika. Tapi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah median data kelompok ya. Karena bahasanya adalah median, maka tujuan pembelajarannya adalah kita bisa setelah pembelajaran ini kalian bisa menentukan median data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Nah, harapannya setelah kalian bisa menentukan mediannya, maka kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dengan runtuh. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Pak Firman mau menanyakan dulu nih. Kalian di SMP dulu sudah belajar tentang median ya. Apa itu median? Ya, betul. Median adalah nilai tengah data yang telah disusun, nilai tengah dari data yang telah disusun secara berurutan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu yang dinamakan dengan median. Ya. Kemudian kalau median seperti itu, berarti kalau Pak Firman punya soal seperti ini, ya, dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilo adalah sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah tentukan mediannya. Ya, maka kita lihat dulu datanya ini, apakah sudah urut atau belum. Tadi median itu datanya harus diurutkan dulu. Belum ya? Nah, kalau belum, maka datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, maka akan diperoleh ya
median tadi adalah nilai tengah. Sekarang datanya kita bagi menjadi 2. Maka tengah-tengahnya berada di mana? Ya, betul, antara 48 dan 40 antara 48 dan 50 di sini ya. Disinilah letak mediannya. Nah, bagaimana caranya mencari? Ya, betul ya. Caranya mencari mediannya adalah tinggal kita jumlahkan 48 ditambah dengan 50 kemudian dibagi 2 ya, maka ketemunya adalah 49. Betul ya, ini median yang sudah kalian pelajari di SMP. Nah, sekarang Pak Firman akan mengingatkan lagi materi sebelum median ini ya, di data kelompok ya. Kalau Pak Firman punya data kelompok seperti ini, Pak Firman mau tanya, ada di mana letak data ke-12 ya? Data ke-12 ada di mana? Data ke-12-nya ada di mana letak data ke-12-nya? Ya, untuk mencari letak data ke-12, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana caranya mencari frekuensi kumulatif? Yang pertama adalah kita tuliskan dulu frekuensi yang pertama ini. Frekuensinya 4, maka kita tuliskan 4 di sini. Kemudian frekuensi kumulatif berikutnya kita tambahkan frekuensi kumulatif yang pertama tadi ini 4, kita jumlahkan dengan miring seperti ini. Ya, kita jumlahkan dengan 6. Ya, maka hasilnya adalah 10, betul. Kemudian berikutnya bagaimana? Caranya sama. Kemudian apa? 10 ditambah dengan 9, maka hasilnya adalah 19 ya. Ditambahkan miring lagi, maka akan ketemu datanya sebagai berikut ya. Nah, ini artinya apa? Frekuensi kumulatif 4 ini artinya di kelas pertama ini datanya itu ada data ke-1 sampai dengan data ke-4 ya. Di kelas kedua berarti apa? Setelah tadi data ke-4 berarti lanjut di sini data ke-5 sampai dengan data ke-10 dan seterusnya. Maka letak data ke-12 ada di kelas mana? Ya, betul, ada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu di sini ya. Itu datanya berapa di sini? Datanya adalah data ke-11 sampai dengan data ke-19. Paham ya? Ya, Pak Firman tanya satu lagi, di mana letak data ke-34? Ya, betul, data ke-34 itu ada di kelas kelima ya. Kelas kelima itu ini. Berarti di sini data ke berapa ini? Data ke-34 sampai dengan data ke-43. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, mari kita belajar tentang bagaimana caranya menentukan median data kelompok ya. Langkah-langkahnya untuk menentukan median data kelompok, yang pertama adalah menentukan frekuensi kumulatif seperti tadi ya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan letak median. Caranya adalah dengan setengah kali N, di mana N itu adalah jumlah frekuensi. Ya, menentukan letaknya seperti tadi. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita ketemu letaknya, kemudian menentukan tepi bawahnya. Ya. Setelah tepi bawah, cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang kelima adalah menentukan frekuensi kelas median. Kemudian yang keenam menentukan panjang kelas, ini sudah dipelajari di sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah menentukan median dengan rumusnya. Median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N. Sudah dicari tadi di kedua, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Ya, ini dicari di keempat langkah tadi, di langkah yang keempat. Kemudian frekuensi mediannya adalah di langkah kelima, panjang kelasnya di langkah keenam. Berarti median ini tinggal mengisikan yang sudah dicari di langkah-langkah sebelumnya. Ya, langsung kita praktekkan ya. Nah, median data kelompok nih. Pak Firman punya data adalah data umur karyawan industri rumah tangga di Desa Gedung Sari. Datanya sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah tentukan median dari data ini. Ya. Untuk menentukan median, maka kita ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelum slide ini. Ya, langsung aja kita praktekkan. Kita tuliskan dulu datanya ya. Nah, datanya seperti ini.
Ya. Langkah yang pertama kita adalah menentukan frekuensi kumulatif. Berarti kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya frekuensi. Nah, seperti tadi bagaimana? Yang pertama adalah kita menuliskan 4 ini. Frekuensi yang pertama ini ya, seperti tadi. Frekuensi yang pertama tinggal kita tuliskan saja, pindah di sini. Jadinya di sini adalah 4. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan miring ya. Jumlahkan miring ini 4 dengan 6, nanti di sini dijumlahkan juga, ini dijumlahkan. Maka akan ketemu 6 tambah 4 10. 9 tambah 10 19 dan seterusnya sampai bawah. Ya. Nah, kalau sudah ketemu frekuensi kumulatif ini, kita lanjutkan ke langkah berikutnya adalah menentukan letak median. Caranya adalah data ke setengah kali n, di mana n-nya itu yang terakhir di sini. Ini adalah jumlah dari frekuensi. Berarti setengah kali 50 ketemunya adalah 25. Nah, sekarang Pak Firman tanya lagi, tadi di persepsi sudah. Data ke 25 itu ada di kelas yang mana? Ya, data ke 25. Ya, betul. Di sini ya. Nah, ini kelasnya, letaknya media di sini. Kenapa di sini? Karena di kelas ini datanya itu data ke 20 sampai data ke 33. Ya. Nah, setelah ketemu kelasnya itu ada di kelas 49 sampai dengan 54, maka kita lanjutkan untuk mencari tepi bawah. Ya, caranya mencari tepi bawah bagaimana? Batas bawah ini 49,49 dikurangi dengan 0,5, maka ketemunya betul 48,5. Lanjut, langkah berikutnya adalah menentukan frekuensi kumulatif. Berarti kita lihatnya di sini ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya ada di 19 ini. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, maka frekuensi kumulatifnya adalah 19. Ya, lanjut. Frekuensi kelas median ya, lihat saja di kelas median ini. Frekuensinya kita lihat yang ini, maka ketemunya adalah 14. Ya. Setelah itu kita cari panjang kelas. Panjang kelas adalah caranya ini yang berurutan batas bawahnya. 37 kurangi 31 atau yang lainnya boleh. Yang penting kelasnya berurutan. Kalau batas bawah ya batas bawah semua, kalau batas atas ya batas atas semua. Ya, maka ketemunya panjang kelasnya adalah misalkan 67 kurangi 61 adalah 6. Ya, setelah kita menemukan ini, langsung langkah yang terakhir kita adalah mencari medianya dengan rumus yang sudah di. Tinggal kita substitusikan saja, maka ketemunya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita hitung 25 kurangi 19 ya. Ini ada 6 ya. 6 kali 6 36 dibagi dengan 14, maka ketemunya adalah 2,57 ini. Ya, maka ketemunya medianya adalah 51,07. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya adalah nilai median dari data ini adalah 51,07. Ya, begitu caranya untuk menentukan nilai median. Ya, harapannya setelah kalian bisa menentukan nilai median ini, kalian bisa mengaplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu ini nantinya bermanfaat. Karena banyak sekali informasi yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, nah, terima kasih ya kalian sudah menyimak untuk video pembelajaran bagaimana caranya menentukan median. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Pak Firman tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian ya untuk sering-sering cuci tangan supaya kebersihan kalian terjaga. Kemudian menggunakan masker kalau kalian terpaksa keluar rumah. Kemudian jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Ya, jaga kesehatan, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.